warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul Bottom Up Parsing. Kelompok 12 sendiri terdiri dari saya, Muhammad Syafi'i, dan rekan saya, Rindi Rismawati. Berikut materi yang akan saya presentasikan. Dipersilakan Saudara Windy untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih Mas Syafi'i. Pertama, metode parsing sendiri adalah proses menganalisis rangkaian simbol baik dalam bahasa alami atau dalam bahasa komputer sesuai dengan aturan tata bahasa formal. Next. Metode penguraian dari bawah ke atas atau bottom up parsing ialah teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan diawali oleh identifikasi terhadap bagian-bagian spesifik dari suatu pola yang menjadi alasan bagi pengenalan pola secara keseluruhan. Next. Contohnya, jika ada seseorang, kita akan mengenalinya dari bagian-bagian darinya, seperti suara, postur, cara berjalan, dan lain-lain. Sehingga kita tahu bahwa itu adalah si A. Penguraian dari bawah ke atas banyak mempergunakan penguraian bagi suatu masukan, dimulai dari bawah atau lift, dan bergerak ke atas menuju puncak atau root. Pada setiap langkah redukasi, suatu substring yang sesuai dengan sisi kanan suatu produksi diganti dengan simbol yang berada di kanan produksi itu. Langkah ini sering disebut dengan deviasi Riemann. Oke, selanjutnya. Operasi yang terdapat pada bottom up parser adalah shift dan reduce, sehingga seringkali bottom up parser disebut dengan shift reduce parser. Pada setiap tahapan reduksi, substring yang berada di sisi kanan dari sebuah produce rule atau RHS digantikan dengan simbol pada LHS. Selanjutnya, fungsi first dan fungsi follow. Untuk menentukan isi sel-sel parsing table diperlukan dua fungsi, yaitu fungsi first dan juga fungsi follow. Jika delta adalah suatu deretan lambang tata bahasa, first adalah himpunan lambang terminal yang dapat digunakan sebagai lambang pertama pada deretan lambang tata bahasa yang diturunkan dari delta. Jika delta sama dengan maka E juga berada dalam first. Notasi B menyatakan bahwa Y dapat diturunkan dari B dengan menerapkan 0 atau lebih produksi. Follow atau A untuk lambang non-terminal A didefinisikan sebagai himpunan lambang terminal yang dapat muncul tepat setelah A dalam deretan lambang tata bahasa yang diturunkan dari starting symbol, yaitu jika S, A, B, maka A berada dalam follow A. Jika A merupakan lambang paling kanan, misalnya S, delta A, maka S dimasukkan ke dalam follow A. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Muhammad Syafi'i. Untuk menentukan first egg dari suatu lambang tata bahasa X, aturan-aturan berikut diterapkan sampai tidak ada lagi lambang terminal atau E yang dapat dimasukkan ke dalam first X. Jika X adalah lambang terminal, maka first X sama dengan himpunan X. Jika X adalah lambang non-terminal X, A alfa adalah sebuah produksi, maka A dimasukkan ke first X. Jika X himpunan adalah sebuah produksi, maka himpunan dimasukkan ke dalam first X. Jika X, Y1, Y2, YK adalah sebuah produksi, maka untuk setiap I sedemikian sehingga setiap Y1, Y2, Y-1 adalah lambang-lambang non-terminal dan first J mengandung himpunan untuk J dalam 1, 2, sampai I-1, yaitu Y1, Y2, sampai Y-1.
himpunan. Setiap lambang bukan himpunan dalam himpunan first Y1 dimasukkan ke dalam first X jika himpunan berada dalam first YJ untuk semua J dalam 1, 2, 3 sampai K, maka himpunan dimasukkan ke dalam first X. Himpunan first X untuk deretan X1, X2 sampai Xn ditentukan dengan cara sebagai berikut. Semua lambang bukan himpunan dalam first X1 dimasukkan ke dalam first X1, X2 sampai X6. Xn. Demikian juga lambang bukan himpunan dalam first X2 jika himpunan berada dalam first X1, lambang bukan himpunan dalam first X3 jika himpunan berada dalam first X2 dan seterusnya. Jika first Xi mengandung himpunan untuk semua I dalam 1, 2, 3 sampai N, maka himpunan dimasukkan ke dalam first X1, X2 sampai Xn. Himpunan follow A untuk suatu lambang non-terminal A diperoleh dengan menerapkan langkah-langkah berikut sampai tidak ada lagi lambang terminal yang dapat dimasukkan ke dalam follow A. S dimasukkan dalam follow S untuk starting simbol S. Jika terdapat sebuah produksi A, alfa, B, beta bukan himpunan, maka setiap anggota first beta selain himpunan dimasukkan ke dalam follow B. Jika terdapat sebuah produksi A, maka alfa B atau sebuah produksi A, alfa B beta dengan first beta mengandung himpunan yaitu beta sama dengan himpunan, maka setiap anggota follow A dimasukkan ke dalam follow B. Menyusun parsing table. Algoritma berikut digunakan untuk menyusun parsing table bagi sebuah tata bahasa G. Gagasan yang mendasari algoritma ini cukup sederhana. Misal A, delta adalah sebuah alfa adalah sebuah, misal A alfa adalah sebuah produksi dan A adalah anggota first alfa. Jika lambang pada puncak tumpukan adalah A dan token yang dibaca adalah A, maka parser akan mengembangkan A menjadi A besar menjadi A kecil. Komplikasi terjadi jika A kecil sama dengan himpunan atau himpunan. Dalam kasus ini A besar juga dikembangkan menjadi A kecil merupakan anggota follow A. Demikian juga jika tanda S pada masukan setelah dicapai dan S berada dalam follow A. Masukan untuk algoritma ini adalah sebuah tata bahasa G. Algoritma ini menghasilkan parsing table M. Untuk tiap produksi A sama dengan alfa kerjakan. Untuk tiap A kecil himpunan first alfa dikerjakan. A besar alfa dimasukkan ke dalam M, A besar A kecil. Jika himpunan anggota first alfa, maka untuk tiap B himpunan follow A kerjakan A besar, maka alfa dimasukkan ke dalam M, A besar B kecil. Jika S anggota follow A, maka A besar alfa masukkan M, A besar S. Sel-sel pada M yang diisi dengan tanda kesalahan. Contoh, perhatikan aturan produksi sebagai berikut. S A kecil, A besar, B kecil. A, C kecil himpunan, B besar, D himpunan, A dan follows masing-masing terminalnya. Buatlah tabel penguraian prakira. Buatlah langkah untuk membuktikan bahwa kalimat berikut dikenali. Yang pertama adalah AB, yang kedua ACB, yang ketiga adalah ADB. Sekian materi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.